Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi kita di channel Prof. Musa Asy'ari menjawab. Kesempatan pada pagi hari ini kembali kita duduk ataupun santai ngobrol dengan Prof. Musa. Selamat pagi Prof. Pagi. Alhamdulillah sudah siap Prof untuk ngobrol. Kelihatannya gimana? Alhamdulillah sudah segar sepertinya. Sudah minum Prof. Oh ya. Sudah. Prof, mungkin kesempatan kali ini kita akan berbicara lagi kaitannya dengan ungkapan ataupun quotes-quotes yang sudah ada di sosial medianya Prof Musa, baik itu di Facebook dan juga di Instagram Prof. Cuman sebelum saya menanyakan, ada sekitar setidaknya ada 2 quotes Prof nanti, tapi nanti ada satu respon di sosial media itu kaitannya dengan pembicaraan kita yang kemarin Prof, masalah bekal itu ya. Nah, jadi ada pertanyaan, maksudnya bekal ini apakah hanya sebatas material ataupun ada maksud yang lain seperti itu? Silahkan Prof. Iya, itu kaitannya dengan tabungan ya. Tabungan. Jadi orang yang menabung itu saya memandangnya sebagai orang yang arif. Tapi tabungan itu bukan hanya semata-mata menabung uang ya. Tabungan uang memang perlu buat orang yang punya uang. Tapi buat orang yang nggak punya uang, menabung apa? Ya tabungan amal. Karena dengan amal kebaikan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan umpan balik kebaikan kepada dirinya sendiri. Jadi tabungan amal itu justru tabungan yang paling utama dalam hidup manusia. Kalau orang nggak punya tabungan amal, terus apa yang bisa menjamin kehidupan dia ke depan? Ya kan? Uang juga terbatas kan. Tahulah dia punya tabungan uang, tapi tabungan uangnya kan nggak mungkin begitu banyak sehingga bisa memenuhi semua kehidupan dia kan. Dia hanya membantu sifatnya kan. Nah, sampai ke tabungan uang, tabungan amal, yaitu amal kebaikan. Karena apa yang dia peroleh itu sebenarnya sebagai bagian dari balasan amal yang dia lakukan. Kalau dalam hidup ini Anda banyak menolong, maka Anda akan banyak ditolong juga oleh banyak orang. Jadi pandangan kita tentang tabungan itu bukan hanya tabungan uang, tapi juga tabungan amal. Tabungan amal itu akan menjaga kehidupan kita ke depan. Baik kehidupan kita ke depan saat di dunia, karena semakin banyak kita menolong, semakin banyak kita beramal baik, maka kita akan mendapatkan balasannya dari kebaikan orang yang diberikan kepada kita. Tapi juga untuk kehidupan panjang di akhirat. Karena yang dibawa seseorang itu kan sebenarnya amal ibadahnya. Uang akan ditinggalkan, bangunan akan ditinggalkan, nggak bisa dibawa mati kan. Kalau bisa mati, kuburannya sebesar apa kan. Ini semua ditinggalkan. Jadi, tapi tabungan amal kan dibawa saya mati. Di saat orang mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Tuhan, maka itulah sebenarnya tabungan amal yang paling utama, yaitu untuk kehidupan di akhirat. Jadi jangan salah mengartikan tabungan saya itu hanya semata-mata uang, karena uang juga akan habis, tapi yang penting adalah tabungan amal saleh. Baik. Ya, yang ini bisa bermakna panjang sampai di akhirat. Prof, terima kasih. Jadi itu tabungan yang dimaksudkan bukan hanya sebatas material saja Prof, tapi lebih juga kepada atau bahkan lebih esensi yaitu amal kebaikan, karena itu nanti pada dasarnya akan kembali kepada kita, dan juga itu juga yang akan menemani kita nanti setelah kematian seperti itu. Baik Prof, di sini mungkin kita mulai dari quotes yang pertama Prof. Menarik saya rasa Prof. Dari Instagram ini Prof, quotes yang ada di Instagram bunyinya, jangan memburu rezeki karena rezeki itu datang dan mendatangi setiap orang. Nah, tinggal orang itu bagaimana menjemputnya dengan baik.
dalam pengalaman hidup memburu rezeki tanpa kearifan kalbu sering berujung pada kenestapaan dan kerugian. Yang diperlukan adalah kemampuan menjemput dan mengelola rezeki yang diterima untuk memberdayakan sesama sehingga Allah memberkahi. Nah, rezeki Tuhan itu untuk kebersamaan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Baik, Prof. Mungkin sebelum masuk ke kursnya, Prof, mungkin yang menarik untuk ditanyakan itu kira-kira seperti apa konsep rezeki bagi Prof Musa sendiri? Sebenarnya pengalaman hidup saya mengajarkan bahwa rezeki itu memang diberikan oleh Tuhan. Okay. Bayangkan ketika saya diciptakan dalam kandungan ibu, kan saya nggak pernah mencari rezeki toh. Okay. Tapi rezeki itu sudah disiapkan oleh alam lewat saripati makanan yang ibu makan kan. Jadi saya sebenarnya tidak mencari. Kan waktu itu saya nggak berteriak minta makan kepada ibu, tidak ada komunikasi. Tapi saya diberikan oleh mekanisme alam, mekanisme hukum alam yang itu mekanisme takdir Tuhan. Itu saya mendapatkan. Kan saya nggak mencari kan, nggak mencari, nggak bertanya, nggak minta, tapi sudah diberikan. Jadi dalam keyakinan saya, dan ini dibuktikan di dalam pengalaman hidup setelah saya lahir, rezeki itu memang diberikan, tidak dicari. Dan saya ini kalau bekerja terus mencari penghasilan dan penghasilannya dihitung-hitung, terutama dalam dunia usaha. Sebagai pengusaha saya tentu mengejar keuntungan, tapi kalau keuntungannya itu sudah saya hitung-hitung di awal, biasanya keuntungannya itu lenyap gitu, nggak ada, nggak saya dapatkan ternyata. Jadi konsep saya tidak bagaimana mengejar-ngejar rezeki itu, tapi karena rezeki itu diberikan. Jadi menurut saya berbuat yang sebaik-baiknya dalam dunia apapun, maka di setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini secara baik itu mendatangkan rezeki. Rezeki itu ya memang sudah disiapkan, sudah diciptakan di dunia ini. Tinggal kita melakukan perbuatan baik, maka rezeki itu datang. Itu pengalaman saya. Sehingga saya kalau dapat order sama di dunia usaha, dulu kan langsung saya hitung keuntungannya itu. Tapi biasanya malah nggak pernah mendapatkan kenyataan. Tapi kalau kita dapat pesanan itu dikerjakan dengan baik, dengan banyak berbuat baik, maka dengan hasilnya akan muncul rezeki dari situ. Jadi kita hanya menjemput saja dan kemudian mengelolanya supaya rezeki itu bermanfaat buat banyak orang. Jadi konsepnya kayak gitu. Baik, Prof. Ini yang saya pribadi juga masih tanda tanya besar sebenarnya, Prof. Dulu masih ingat sekali pertama kali ketemu di ruang sebelah. Kan masih untuk menulis itu, Prof. Dan salah satu quotes yang saya tuangkan itu masalah ini, Prof. Kemudian paling tidak saya masih ingat menjelaskan rezeki itu dari Tuhan, terus bla 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 sudah diatur. Kemudian ternyata setelah dibaca oleh Prof Musa, kan ada kritik di situ ataupun ada sekiranya mungkin ada mungkin lebih ke pemahaman yang lebih tepat itu seperti apa. Bahkan misal gambarannya seperti misal kayak rezeki, misalkan kamu kerja sama orang sekarang, itu yang ngatur gajimu siapa, rezekimu siapa. Nah itu yang saya masih bertanya-tanya itu, Prof. Seperti apa maksudnya kayak gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan gitu, Prof. Ya kalau saya bekerja dengan seseorang, tentu dalam kenyataannya ada kontrak upah dan segala macam dan pekerjaannya ya. Ya itu kan sudah melekat dari pekerjaan yang ditawarkan ya. Jadi rezekinya itu dari situ sebenarnya. Tetapi rezeki yang dari situ itu kan relatif. Dia bisa menyusut, dia bisa bertambah.
tergantung bagaimana kepribadianmu. Kalau kamu kepribadiannya buruk, berkembang nggak? Tidak. Bahkan dipecat. Bisa. Ya, bahkan bisa dipecat. Jadi menurut saya memang betul di dalam kontrak dunia bisnis, dunia usaha, memang ada aturan-aturan soal gaji. Tapi kalau Anda bekerja bukan untuk mengejar gaji. Ya. Karena kalau Anda bekerja hanya untuk mengejar gaji, bisa terjadi lalu ada penyimpangan. Anda nggak menjaga profesionalitas. Atau karena Anda didorong oleh nafsu, Anda bisa korupsi. Ya kan? Tapi kalau kita bekerja, sudah ada kontrak di situ, dan Anda menjaga moral itu, maka rezeki itu akan berkah. Nah, dari menurut saya begitu. Jadi kan rezeki itu kan akan berkah. Tapi kalau Anda ternyata di situ Anda keluar dari akhlak yang benar, kan jadi menghancurkan dirimu sendiri. Ya, itu maksud saya. Berarti ini kaitannya dengan kalimat yang setelahnya, Prof, yang bunyinya dalam pengalaman hidup memburu rezeki tanpa kearifan kalbu sering berujung pada kenestapaan dan kerugian. Iya, dan itu kan betul kan. Di dunia kerja, di dunia apapun, kalau Anda nggak menjalaninya dengan sombong tanpa kearifan, rezeki itu hilang. Bahkan akan bisa menimpa nasib pada dirinya sendiri kalau seseorang itu tiba-tiba melanggar moral. Nah, ini yang menarik juga, Prof, di kalimat terakhir. Rezeki Tuhan itu untuk kebersamaan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kira-kira ini mungkin iya kan? Seperti apa, Prof? Memang begitu kan dalam Islam. Wa fi amwalhim hakun lisail wal marhum. Ya kan? Anda yang mendapatkan upah itu kan bukan hanya milik diri kamu. Kan itu ada kewajiban zakat, kewajiban sedekah. Karena di dalam harta yang kamu peroleh, bukan itu cuma hak kamu, hak keluargamu, hak siapa saja. Di dalam Quran disebut begitu kan. Wa fi amwalihim hakun lisail wal marhum. Jadi itu haknya orang yang minta-minta, haknya orang-orang yang lemah yang harus kau lindungi, sehingga dia bukan hak kamu sendiri. Di negara ada kewajiban pajak. Ya, pajak itu kan juga sebenarnya hak orang lain yang diambilkan dari milik seseorang. Yang itu kalau di dalam konsep negara itu kan dikembalikan kepada rakyat. Negara yang mengambil, tapi berapa besar pajaknya dia tidak menjadi milik penguasanya, tidak menjadi milik menterinya, tapi dia milik rakyat. Jadi di dalam kekayaan itu bukan hak dia pribadi, ada hak orang lain. Berarti itulah kenapa kemudian kita itu disuruh berbagi, sedekah, zakat. Iya, gitu ya, zakat, itu zakat, infak, sedekah itu menjadi kewajiban dalam setiap harta yang dia peroleh. Kalau dalam negara, pajak. Dalam konteks kenegaraan. Ya ini kan nggak bisa dihindarkan, harus. Jadi kalau dia mau memiliki diri sendiri, dalam bahasa Al-Quran itu apa? Nanti hartanya akan membakar dirinya sendiri kan. Ya, jadi nggak benar. Kadang itu menjadi satu problem juga, Prof. Merasa kepemilikan sendiri terhadap apa yang dia miliki ataupun harta yang dia miliki, itu seperti itu ya, Prof. Nah, cuman kira-kira untuk terhindar dari rasa kepemilikan yang berlebihan itu kira-kira seperti apa? Kadang kan orang ataupun kita berdalih, kan ini usaha saya, itu hasil keringat saya, gitu itu, Prof. Tapi kan pemilikan itu nggak mutlak. Ya kan? Karena pemilikan itu nggak mutlak, jadi sifatnya relatif saja. Karena ada hak-hak orang lain yang harus dia jaga. Apakah setiap penghasilan kamu, anak kamu nggak punya hak? Ada, Prof. Ada istri, apalagi orang tua, saudara, tetangganya kan luas nih. Jadi memang ada hak orang lain yang nggak bisa kita abaikan, dan mengabaikan itu sebenarnya perlawanan terhadap ajaran agama. Karena agama mementingkan artinya zakat, sedekah, infak. Berarti memang harus
harus ada kesadaran bahwa apa yang saya miliki ini tidak mutlak gitu. Iya, bukan mutlak dirinya sendiri. Pemilikan dalam Islam itu nggak mutlak. Oke. Baik, Prof. Nah, kemudian di kalimat di pertengahan itu, Prof, bunyinya yang diperlukan adalah kemampuan menjemput dan mengelola rezeki yang diterima untuk pemberdayaan sesama sehingga Allah memberkahi. Iya. Kemampuan menjemput itu artinya kan kemampuan di dalam dirinya untuk mendapatkan itu bisa dengan cara menjual, dia mendapatkan untung, dia memberikan jasa, dia mendapatkan bayaran dari jasa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya rezekinya itu sudah terbuka, di mana-mana sudah rezeki itu di depan matanya. Tapi kalau dia nggak bisa menjemput kan nggak bisa diambil. Ya, menjemput itu artinya usaha boleh keras, tapi tidak boleh melupakan moral. Karena kalau Anda melanggar moral, rezeki itu menjadi hilang. Jadi itu komitmen terhadap moralitas. Dalam menjemput itu orang harus punya moral. Karena itu bukan miliknya sendiri. Dia hanya sekedar menjemput. Tapi kalau dia nggak menjemput kan tidak diberikan. Jadi harus ada upaya. Nah, setelah kita bisa menjemput, kita harus bisa mengelola hasilnya. Kalau dia seorang pengusaha, maka penghasilannya harus dipakai untuk bisa memperbesar usahanya. Karena dengan memperbesar usahanya, maka dia akan makin banyak membuka lapangan pekerjaan. Jadi jangan berhenti. Kalau berhenti nggak mensyukuri namanya. Jadi orang yang diberi Tuhan rezeki yang banyak, maka kewajiban mensyukurinya adalah mengembangkan usaha itu supaya makin besar, makin bermanfaat. Kalau enggak kan menjadi sia-sia. Baik, berarti memang bukan hanya sekedar diberikan kepada orang, tapi lebih kepada bermanfaatannya juga ya, Prof. Ya. Baik, menarik sekali, Prof. Kaitannya masalah rezeki ini memang kadang kita berpikir ya memang harus dijemput atau hanya sekedar dijemput saja tanpa ada pertimbangan moralitas di situ kan, sering sekali seperti itu.